warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Ini masih meneruskan yang bahasan yang kemarin, di mana telah kita bahas tentang masalah orang-orang yang di akhir daripada kehidupannya di saat kematiannya mendapatkan berita gembira daripada malaikat, yaitu yang ada 5 macam manusia. Makanya sekarang kelanjutannya adalah wa tuba liman kana akhiru amri bil bisyarah. Maka beruntunglah bagi seseorang yang di akhir daripada kehidupannya, akhir daripada semua urusannya, yaitu mendapatkan daripada kabar gembira. Ini orang yang beruntung. Jadi di saat dia mau meninggal dunia, di saat sekarat, di situ didatangi oleh malaikat, dihibur oleh malaikat. Nah, maka orang yang semacam inilah orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang didatangi oleh malaikat dan dihibur dengan berita gembira tadi? Yang pertama adalah ammatul mukmin. Yang kedua adalah al-mukhlisun. Yang ketiga at-taibun. Yang keempat yaitu az-zuhadun. Dan yang kelima adalah al-ulama. Ulama yang mengamalkan daripada ilmunya, yang mengajarkan kepada manusia. Jadi 5 orang inilah yang mendapat berita gembira, yang mendapatkan kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan kita termasuk golongan daripada 5 orang tadi, yang dimana di saat kematian kita mendapatkan kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma takunu bisyaratu liman kana mu'minan muhsinan fi amalihi. Dan kabar gembira tadi itu bagi siapa? Yang jelas bagi orang beriman, dan di mana orang beriman tadi yang baik di dalam amalannya. Yang baik dalam amalannya. Artinya apa? Ibadahnya kejaga dan ibadahnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi orang beriman yang mana keimanannya ini mendorong agar supaya mengamalkan daripada amal soleh. Karena kalau dia hanya beriman saja, dia ngaku beriman tapi enggak amal soleh, maka bukan termasuk golongan itu. Kenapa? Karena yang namanya amal soleh itu didorong oleh keimanan. Sehingga semakin tinggi iman seseorang, semakin mudah
untuk menggerakkan jiwa raganya untuk melaksanakan perintah Allah. Tapi di semakin lemah iman seseorang, maka semakin lemah juga untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini enggak kelihatan, Pak. Iman ini kan abstrak sifatnya. Iman ini enggak bisa dilihat. Cuman tanda-tanda daripada keimanan seseorang inilah yang bisa dilihat. Suatu contoh gini aja, seperti listrik. Listrik ini ada, cuman nggak bisa dilihat. Nah, lalu apa tandanya listrik ini ada? Maka lampu bisa nyala, kipas angin bisa muter, AC bisa nyala. Ini tandanya bahwasanya listrik itu ada. Walaupun orang mengatakan hati-hati listrik itu besar, awas hati-hati, karena nanti kesetrum. Nah, tapi ternyata lampu nggak bisa nyala, kipas angin nggak bisa muter, AC pun juga nggak nyala, maka listrik yang semacam ini jangan-jangan konslet ini listrik. Itulah ibaratnya kita merasa beriman, bahkan ngaku sebagai orang beriman, dan ternyata keimanan kita ini tidak mampu menggerakkan anggota badan kita untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan iman kita konslet. Jadi kita ngaku beriman, tapi pada dasarnya keimanan kita tidak wujud di dalam amal perbuatan sehari-hari. Karena bukti orang beriman ini ya amal soleh. Makanya alladzina amanu wa aminus solihat, orang-orang beriman dan amal soleh. Artinya apa? Artinya iman dan amal soleh ini nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi iman dan amal soleh. Fatanazzalu alaihil malaikah, maka akan turun kepada mereka itu yaitu malaikat, malaikat yang menghibur, malaikat yang akan memberikan kabar gembira tentang masalah sorga dengan kenikmatan sorga, dihibur oleh malaikat kepada orang-orang yang mendapatkan kabar gembira tadi. Fayaquluna, maka dengan kedatangan malaikat tadi, mereka orang-orang tadi nanya, man antum, siapa kalian? Ya. Fama ra'ayna asan wujuhan wala atyab raihan minkum. Karena saya belum pernah melihat wajah seganteng kamu, wajah setampan kamu, sebagus kamu. Dan saya pun juga tidak pernah mencium bau harum yang seperti harum kalian. Ini kata orang yang didatangin oleh malaikat di saat kematiannya. Jadi dia merasa heran. Di saat bertaruh akan dicabut nyawanya oleh malaikat, ternyata datang itu malaikat. Itu nanya, siapa kamu? Saya nggak pernah melihat orang setampan kamu, sebagus kamu, seharum kamu, sewangi kamu, saya nggak pernah melihat. Siapa sebenarnya kamu ini? Fayaquluna nahnu awliyaukum, yakni hafadtukum. Maka malaikat tadi menjawab, kami adalah kekasih-kasihmu, teman-temanmu. Artinya sini saya adalah yang menjagamu. Alladzina kunna naktubu a'malakum fil hayatid dunya wa nahnu awliyaukum fil akhirah. Maka kami, kata malaikat tadi, adalah yang menulis daripada amalan Musa di dunia dan juga yang menemanimu sebagai kekasihmu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawaban daripada malaikat saat orang yang sakaratul maut tadi bertanya dengan keheranan, siapa kamu? Ya. Makanya kalau orang-orang ini amalnya baik, maka yang datang malaikat dengan wajah yang tampan, dengan bau yang harum, berarti ini tandanya orang ini amalnya baik. Tapi di saat seseorang ini amalannya buruk, maka malaikat yang datang kepadanya ini dengan muka yang buruk juga,
mukanya udah jelek, hitam, baunya busuk banget. Itulah yang datang kepada orang-orang yang memang amalannya itu buruk. Nah, makanya Pak, bagaimana kondisi daripada akhir dari kehidupan kita nanti, itu tergantung bagaimana saat kita di dunia. Apabila kita beramal soleh, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat daripada akhir kehidupan kita, maka malaikat yang datang memberikan kabar gembira dengan sorga, dengan kenikmatan sorga, dengan kenikmatan kubur, dengan kemudahan-kemudahan di akhirat kelak, diberikan berita gembira. Dan yang memberikan berita gembira itu dalam keadaan ganteng, dalam keadaan tampan, harum baunya. Ya, suatu contohnya Pak, misalnya kita lagi sendirian, tiba-tiba ada orang yang datang tampan, orangnya sopan, baunya harum. Kita keheranan juga, siapa kamu? Cuman kalau saat kita sendirian, tiba-tiba datang di depan kita, udah orangnya hitam, jelek, pokoknya istilahnya aut-autan itu wajahnya, baunya pun baunya busuk misalnya kan, maka pada saat itu kita nggak akan sebenarnya, kita akan ketakutan. Bisa jadi kita langsung kabur gitu aja, ketakutan kita. Lah itulah ibaratnya orang yang akan meninggal dunia, kalau didatangi dengan malaikat yang wajahnya tampan, yang baunya harum, maka orang ini akan terhibur. Tapi apabila didatangi oleh malaikat yang wajahnya busuk, baunya pun busuk, wajahnya jelek hitam, maka pada saat itu dia pun juga akan ketakutan. Cuman ketakutannya pada saat itu Pak, udah nggak ada arti. Mau lari, nggak tahu mau lari kemana. Dia menyaksikan berbagai macam siksaan yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan meninggal dunia sampai akhirnya dia tahu di mana tempatnya, sorga atau neraka. Makanya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tandanya apa bahwasanya seseorang ini ditampakkan surga atau neraka?" Makanya Rasulullah SAW menjawab pada saat itu, di saat nyawa sudah tenggorokan, lagi ngap-ngapan, maka dihamparkan surga di sebelah kanan, dihamparkan neraka di sebelah kiri. Kalau di ahli surga, maka melihat ke arah kanan, terpesona dengan keindahan surga, terpesona dengan kenikmatan surga. Bahkan di sana melihat banyak bidadari-bidadari cantik jelita, yang sehingga apa? Yang sehingga dia terlena tanpa terasa, rohnya dicabut oleh malaikat maut, sehingga dia tidak merasakan sakitnya daripada yang namanya kematian. Walaupun pada dasarnya kematian itu sakitnya sangat luar biasa. Ya, dicontohkan seperti halnya saat Nabi Yusuf alaihissalam dipanggil oleh Siti Zulaikha untuk lewat di depan wanita-wanita yang sudah disiapkan satu bisu dan satu buah. Nabi Yusuf lewat, terlena dengan ketampanan Nabi Yusuf, sehingga para wanita itu mengatakan, "Ma hadza basyarun wa illa malakun karim." Ini bukan manusia ini adalah malaikat yang mulia. Sehingga para wanita-wanita tadi mengupas buah maunya, tapi ternyata waqata'na aydiyahunna, tangan-tangan mereka yang terputus oleh pisau mereka sendiri. Tapi nggak terasa tuh. Jadi jari terputus nggak terasa. Kenapa? Karena terlena dengan ketampanan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah ibaratnya kalau orang sudah terlena dengan keindahan surga ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa dicabut nyawanya walaupun sakit, tapi tidak merasa daripada yang namanya sakit.
Tapi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, bukan termasuk golongan ahli surga, yang kelihatan sebelah kiri adalah neraka. Neraka dengan penuh siksaan, dengan kobaran api yang besar. Pendek kata, berbagai macam penderitaan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang semacam ini dalam keadaan ketakutan. Cuman ketakutan percuma, gak ada yang bisa nolong. Karena walaupun sebelahnya ada anaknya nggak tahu apa yang terjadi pada bapaknya. Kenapa? Karena sifatnya gaib dan alamnya pun juga alam yang sudah berbeda. Ya. Makanya hendaklah kita bersiap-siap. Ya. Bagaimana agar supaya kelak di saat kematian kita datang waktunya, maka kita didatangin oleh malaikat yang mana malaikat tadi adalah yang menghibur dengan berbagai macam kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Fayam bagil akili ayan tabiha minar raqdatil ghaflah, maka hendaklah bagi orang yang berakal agar supaya segera bangun daripada kelalaian. Ya. Inilah akil bagi orang berakal. Bagi orang yang masih bisa mikir, maka hendaklah segera bangun daripada kelalaian. Kelalaian itu apa? Kelalaian itu perkara yang sia-sia yang kita lakukan. Selain untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah bangun daripada kelalaian tadi. Hendaklah banyak ingat kepada Allah, banyak zikir kepada Allah. Yang sekiranya dalam hidupnya ini masih banyak hal-hal yang mubazir, hal-hal yang sia-sia, hendaklah kembali kepada Allah. Sehingga kalau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak melaksanakan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang enggak sholat akan menjadi sholat. Yang sudah sholat jaga ke masjid berjamaah. Yang sudah berjamaah jaga istiqomah. Mengajak orang lain berjamaah. Istiqomah dalam majelis taklim. Ini termasuk bentuk daripada orang yang bangun daripada kelalaian. Karena yang namanya orang lalai itu Pak, kalau dibiarin semakin hari akan semakin indah dengan kelalaiannya. Makanya orang lalai perlu diingatkan. Kalau dia masih ada iman dalam kehidupannya, maka dia akan sangat senang apabila diingatkan. Kenapa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan ini sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jadi ingatkan. Supaya apa? Supaya kembali kepada Allah. Karena kalau orang lalai ini tidak diingatkan, semakin hari semakin jauh dengan kelalaiannya. Semakin hari semakin terpesona dengan kehidupannya. Sehingga apa? Sehingga lupa akan kematian. Kalau sudah lupa akan kematian, maka semakin hari semakin cinta kepada dunia berlebihan, semakin hari semakin hanyut dalam kenikmatan dunia, maka semakin hari akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sampai nanti akan tahapannya menjadi orang-orang yang hatinya mati. Kalau sudah hatinya mati, udah nggak mempan tuh peringatan. Walaupun tiap hari diingatnya akan gempan. Kenapa? Hatinya udah mati. Nah, makanya orang yang semacam itu kapan dia sadarnya? Sadarnya kalau sudah malaikat maut datang, nyawanya dijemput menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu baru terbangun daripada kesadarannya. Baru dia nyesel. Dan sedangkan penyesalan yang semacam itu, saudara, itu sudah nggak ada artinya, Pak. Jadi penyesalan yang ada artinya ini waktu kita di dunia. Tapi di saat kita sudah meninggal dunia, nyesel nggak ada artinya itu. Dan memang semuanya orang akan nyesel. Yang ibadah akan nyesel, yang nggak ibadah apalagi. Makanya sebenarnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setidaknya kita mengurangi daripada penyesalan kita. Kenapa? Semua orang pasti akan nyesel. Yang pernah digambarkan oleh salah satu ulama, bahwasanya ada seorang kiai yang dia memberi pelajaran
kepada santrinya. Apa kata kiai tadi? Wahai santriku, ini ada 3 santri. Kamu masuklah ke dalam gua sana. Dan kamu bawa karung. Sehingga nanti apapun yang kamu pegang di sana, apapun yang kamu injak di sana, kamu ambil sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena yang ngambil banyak itu nyesel, yang ngambil sedikit nyesel, yang tidak ngambil nyesel. Berangkatlah 3 santri. Setelah sampai pada tujuan, dirasakan yang diinjak itu kerikil-kerikil, yang dipegang kerikil-kerikil dalam keadaan gelap, sehingga nggak tahu apa sebenarnya kerikil ini. Makanya santri pertama mikir, kata Pak Kiai, ngambil banyak nyesel, ngambil sedikit nyesel, nggak ngambil nyesel. Udahlah, daripada sama-sama nyesel, mendingan saya ngambil yang banyak. Toh seandainya saya nyesel, biarkan asal saya ngambilnya banyak. Kemudian santri yang kedua mikir juga, kata Pak Kiai, ngambil sedikit nyesel, tidak ngambil nyesel, ngambil banyak nyesel. Daripada sama-sama nyesel, udahlah saya ngambil walaupun itu sedikit. Kata santri yang ketiga mikir juga, kata Kiai, ngambil banyak nyesel, ngambil sedikit nyesel, nggak ngambil nyesel. Daripada sama-sama nyesel, mendingan saya nggak usah ngambil. Toh nanti juga sama-sama nyesel, kalau saya ngambil banyak berat-beratin aja. Udahlah nggak usah ngambil saya, toh nanti juga nyesel juga. Kemudian pulanglah 3 santri ini menghadap kiainya. Setelah sampai di rumah kiai, kata kiai, gimana? Sudah kamu laksanakan? Sudah kiai. Coba sekarang, yang kamu bawa tadi, kamu buka sekarang. Maka setelah dibuka, ternyata yang dibawa tadi adalah intan permata emas yang sangat mahal harganya. Makanya pada saat itu yang ngambil banyak nyesel. Kalau memang ini barang berharga, kenapa saya nggak ngambil banyakan? Yang ngambil sedikit nyesel. Kalau tahu barang berharga, kenapa saya cuma ngambil sedikit? Yang tidak ngambil tadi, kalau memang ini barang berharga, kenapa walaupun sedikit saya nggak ngambil? Makanya pada saat itu yang ngambil banyak nyesel, yang ngambil sedikit nyesel, yang tidak ngambil pun juga nyesel. Inilah ibaratnya bahwasanya saat kita nyampe ke akhirat kelak, ini tetap saja akan mengalami daripada yang namanya penyesalan. Cuman kalau orang ahli ibadah, menyesalnya beda dengan orang yang tidak ahli ibadah. Nyesalnya orang ahli ibadah itu, wah kalau tahu gini kenapa saya dulu banyak tidur, kenapa baca Quran saya kurang, kenapa ini, kenapa nyesel saudara, padahal udah banyak tuh. Yang sedikit ibadahnya nyesel juga. Kalau saya tahu seperti ini, kenapa saya dulu nggak perbanyak ibadah dalam kehidupan kita dan kehidupan. Tapi bagi yang nggak ibadah sama sekali, nyeselnya minta ampun. Sehingga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, sekarang saya sudah melihat, saya sudah mendengar, jadi kembalikan saya barang sebentar saja ke dunia. Na'mal salihan, akan beramal soleh. Kenapa? Karena saya sekarang udah yakin. Dan pada saat itu penyesalnya sudah tidak ada artinya sama sekali. Walaupun misalnya nangis darah, nggak ada, dikembalikan lagi. Nah, makanya penyesalan-penyesalan yang masih berarti saat penyesalan di dunia. Misalnya nggak sholat berjamaah, nyeselnya bukan main, penyesalan yang dihargai oleh Allah. Misalnya nggak datang ke majelis taklim, nyesal bukan main, itulah penyesalan yang masih berarti di hadapan Allah. Tapi di saat penyesalannya sudah dikubur, maka penyesalan-penyesalan ini penyesalan yang tidak ada artinya sama sekali dan sudah tidak mungkin akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar, Pak.
Kita belajar agar supaya dalam kehidupan ini waktu-waktu kita perbanyak zikir kepada Allah. Kita perbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi saat kita santai, daripada kita ngelamun, perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak tasbih, perbanyak sholawat. Karena waktu yang seperti itu termasuk waktu yang ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar kalau malam kita bangun, walaupun misalnya hanya 2 rakaat sholat tahajud, kita belajar bangun. Sholat witir kita jaga, baca Quran kita jaga semampu kita. Kenapa? Karena itu semuanya besok akan kita temuin di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kembali lagi bahwasanya orang bisa beramal soleh, orang bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya ini kuncinya adalah iman. Semakin tinggi iman, semakin mudah melaksanakan perintah Allah. Semakin lemah iman, semakin susah melaksanakan perintah Allah. Jadi keimanan ini adalah modal utama untuk kita beramal, untuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kadar keimanan ini Pak, kadang naik, kadang turun. Atau bahkan kalau kita kadang-kadang masuk, kadang-kadang keluar. Kalau kadang naik, kadang turun, kadang-kadang semangat beribadah, kadang-kadang lemes, ada itu Pak. Kadang-kadang sebelum adzan udah di masjid, baca Qur'annya rajin banget, zikirnya rajin banget, puasanya rajin banget. Tapi kadang-kadang kalau udah lemah sama sekali, kadang-kadang sholat aja malas, apalagi zikir baca Quran. Kenapa? Kondisi keimanan yang naik turun tadi itu. Nah, makanya kita harus belajar bagaimana agar supaya keimanan kita stabil, agar supaya keimanan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah bisa menjaga daripada iman kita, maka akan mudah untuk menjaga daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka fayambaghi lil akil, hendaklah bagi orang-orang yang berakal ini, yaitu agar supaya bangun atau sadar daripada yang namanya kelalaian. Kelalaian ini berarti waktu-waktu yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah, waktu-waktu yang digunakan untuk sesuatu yang pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya hidup kita ini singkat banget Pak. Antara 60 sampai 70 tahun ini hidup kita nih. Kalau lebih dari 70 tahun itu bonus dari Allah. Karena yang Nabi sampaikan antara 60 sampai 70 tahun. Nabi sendiri 63 tahun. Kalau ada yang sampai 100 tahun, itu juga merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana bonus umur ini agar supaya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian seseorang itu bukan karena yang macam-macam, karena kontraknya habis. Karena kadang-kadang, biar sehat lah, biar panjang umur, enggak juga Pak. Kadang-kadang ada orang lagi olahraga meninggal itu ada Pak. Ya. Lagi bulu tangkis meninggal itu ada. Lagi badminton meninggal itu ada. Tujuannya apa? Tujuannya olahraga biar sehat. Bahkan dulu pernah ada ibu-ibu lagi senam di sebelah masjid itu kan. Jadi bilang jantung sehat. Setelah itu Pak bilang gitu langsung meninggal dunia. Artinya apa? Yang namanya kematian itu nggak ada hubungannya dengan sakit, nggak ada hubungannya dengan sehat, nggak ada hubungannya dengan apa saja. Hubungannya kontraknya di dunia ini habis. Jadi jangan bangga mentang-mentang saya kan sehat. Kematian nggak kenal dengan sehat. Dan juga nggak usah khawatir, saya kan sakit-sakitan, nggak usah khawatir Pak. Kenapa? Walaupun sudah sakit-sakitan sampai puluhan tahun di atas ranjang, nggak bisa bangun, kalau belum waktunya meninggal juga tidak akan meninggal dunia. Ya, nah makanya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini agar supaya kita banyak beribadah kepada Allah. Apalagi yang sudah umurnya sudah di atas 65 tahun, apalagi 70 tahun ke atas. Ini bonus daripada Allah.
yang jangan sampai disia-siakan. Ya. Jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia, dengan keindahan dunia. Karena terus terang saja itu sudah dekat, Pak. Kenapa? Karena muda lagi nggak mungkin dah. Ya. Walaupun sehat, gagah, umur 70 tahun, udah nggak mungkin, muda lagi nggak mungkin dah. Ya. Udah siap-siap aja dah. Ya. Persiapannya dengan perbanyak ibadah. Kalau bisa sebelum adzan berkumandang sudah di masjid, sudah zikir, niat itikaf di masjid, itu sangat luar biasa. Jadi persiapan. Kenapa? Karena ada juga orang yang umurnya sudah 70 tahun tapi nggak ada persiapan. Yang dipikirkan apa? Saya kan masih sehat, saya kan masih lama. Yang meninggal kemarin kan itu bukan saya kan. Sehingga dia terlena, terlena dengan kehidupan dunia, sehingga tanpa disadarin tiba-tiba malaikat Israel datang menjemput rohnya untuk dihadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu penyesalan yang selama-lamanya. Udah nggak ada artinya lagi semuanya. Dia punya harta nggak ada artinya. Dia punya rumah nggak ada artinya. Bahkan dia punya pesawat sekalipun, pesawat itu pun sudah tidak ada artinya. Yang ada artinya apa? Yang ada artinya hanya iman dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar, kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan amal soleh kita amalkan sunnah-sunnah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mengamalkan sunnah dalam kehidupan kita ini berhubungan dengan Rasulullah. Makanya besok saat seseorang di alam kubur, di antaranya pertanyaannya adalah, di situ ditampakkan wajah Rasulullah SAW, ditanya, "Atadri bi hadzal rajul?" Apakah kamu tahu dengan laki-laki ini? Siapa laki-laki ini? Kalau dia nggak mengamalkan sunnah, nggak tahu. Dia nggak tahu, nggak kenal dia. Tapi kalau seseorang mengamalkan sunnah dalam kehidupannya, walaupun tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, saat ditanya, "Atadri bi hadzal rajul?" Apa kamu kenal dengan laki-laki ini? Hadza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mudah mengatakan, dia itu Nabi Muhammad ini, yang saya ikutin sunnahnya. Ini Rasulullah nih. Dia dengan sendirinya akan mengenal daripada Rasulullah SAW. Lewat apa? Lewat amalan sunnah. Ya. Sunnah ini meliputi semua kehidupan kita. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali ada sunnah. Baik sunnah yang bentuknya surah. Surah ini adalah yang bentuk gambar, bentuk penampilan Rasulullah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, di situ sunnah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada sunnah yang bentuknya daripada amal Rasulullah 24 jam, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan ada sunnah yang sifatnya sariro, fikir daripada Rasulullah SAW. Maka hendaknya 3 macam sunnah daripada Rasulullah SAW ini hendaklah ada dalam kehidupan kita, sehingga secara penampilan bagaimana orang tahu, ya, kalau kita orang Islam. Kenapa? Karena jangan sampai kita kemana-mana, kita orang nggak tahu kalau mengenali orang Islam. Dulu Pak, ada orang India cerita, waktu dulu pernah terjadi gempa bumi besar di India. Di situ banyak orang meninggal dunia. Udah mayat berserakan. Kan campur, Hindu, Islam, agama lain campur. Makanya di sana untuk mengenalin ini Islam atau bukan, jadi pertama dikelen dari wajahnya. Kalau dari wajahnya itu dia kumisnya dicukur, jenggotnya dipanjangin, oh ini Islam. Dikenalin Pak. Oh ini kalau kumisnya panjang, jenggot panjang, oh ini bukan nih. Atau bahkan kalau emang jenggotnya gak ada, kumisnya gak ada, maka dilihat ini sunat apa enggak.
Begitu cara mengenali daripada orang Islam pada saat itu. Insyaallah Pak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita sehingga kita mengamalkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehingga kita mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.